Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Galuh Bayi Pamungkas dengan NPM 223300516094. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait dengan hukum dagang internasional dengan dosen pengampu Bapak Ogian Davis Juanda, SH, LLM, CLA, CP, ARB, CML, CME, CMLC. Saya akan mulai dari definisinya terlebih dahulu terkait dengan hukum dagang internasional. Menurut Hercules Boysen, hukum dagang internasional adalah aturan-aturan hukum internasional yang mengatur terkait perdagangan barang, jasa, dan juga perlindungan haki. Hukum dagang internasional juga terdiri dari aturan-aturan hukum nasional yang memiliki atau berpengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum. Selanjutnya, menurut Schomtif, hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda antar negaranya. Maka mungkin dapat disimpulkan bahwa definisi secara singkatnya terkait hukum dagang internasional adalah aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan, jasa, serta perlindungan haki. Selanjutnya, dalam hukum dagang internasional terdapat juga beberapa tujuan. Yang pertama yaitu mencapai perdagangan yang stabil, menghindari kebijakan-kebijakan dan juga praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. Yang kedua, yaitu meningkatkan volume perdagangan dunia. Yang ketiga, meningkatkan standar hidup manusia. Yang keempat, meningkatkan lapangan tenaga kerja. Yang kelima, yaitu meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan juga meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang. Selanjutnya, sumber hukum dalam perdagangan internasional itu ada 6. Yang pertama, perjanjian internasional. Yang kedua, hukum kebiasaan internasional. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip hukum umum. Yang keempat, ada putusan badan pengadilan dan doktrin. Yang kelima, ada kontrak. Yang keenam, ada hukum internasional. Dalam hukum dagang internasional ada beberapa subjek, yaitu ada 3. Yang pertama, negara. Yang kedua, organisasi internasional atau pemerintah serta non-pemerintah. Yang ketiga, ada individu yang di dalamnya yaitu perusahaan multinasional atau bank. Dalam hukum dagang internasional terdapat beberapa prinsip-prinsip di dalamnya. Yang pertama, yaitu prinsip dasar kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan dasar berkontrak sebenarnya merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum dalam hukum dagang mengakui kebebasan para pihak untuk membuat hukum dagang internasional atau membuat kontrak-kontrak dagang internasional. Kebebasan ini mencakup bidang hukum yang cukup luas, meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang disepakati oleh para pihak. Dalam prinsip kebebasan berkontrak ini termasuk pula kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya serta mencakup pula kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak yang dibuatnya. Jadi kita bebas untuk memilih cara apapun. Selanjutnya, prinsip dasar Pacta Sunt Servanda. Prinsip Pacta Sunt Servanda adalah prinsip yang mengisyaratkan bahwa kesepakatan yang sudah dibuat atau kontrak yang sudah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Prinsip ini berlaku universal. Yang ketiga, ada prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah merupakan forum penyelesaian sengketa yang umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam banyak kontrak-kontrak dagang.
Jadi arbitrase ini salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa. Jadi ada pilihan-pilihannya, tapi arbitrase ini termasuk yang sering digunakan. Yang keempat adalah prinsip dasar kebebasan komunikasi atau navigasi. Di samping 3 prinsip dasar yang tadi, prinsip dasarnya yang sangat relevan dengan prinsip dasar tersebut yaitu dikenal dengan prinsip dasar kebebasan komunikasi atau navigasi. Ini mencakup seperti kebebasan para pihak untuk melakukan komunikasi terkait keperluan dagang dengan siapapun dengan melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui media sarana elektronik manapun. Kebebasan komunikasi ini bersifat sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan internasional. Jadi kita bebas memilih sarana komunikasi apapun untuk perdagangan internasional kita dengan cara apapun. Selanjutnya di dalam hukum dagang internasional juga terdapat beberapa kelemahan-kelemahan ya. Yang pertama yaitu hukum perdagangan internasional sebagian besar bersifat pragmatis dan permisif. Hal ini mengakibatkan aturan-aturan hukum perdagangan internasional kurang objektif di dalam memaksakan negara-negara untuk tunduk pada hukum. Dalam kenyataannya, negara-negara yang memiliki kekuatan politis dan ekonomi dapat memanfaatkan perdagangan sebagai sarana kebijakan politisnya. Yang kedua, yaitu aturan-aturan hukum perdagangan internasional yang bersifat mendamaikan dan persuasif atau tidak memaksa. Kelemahan ini sekaligus juga merupakan kekuatan bagi perkembangan hukum perdagangan internasional yang menyebabkan atau memungkinkan perkembangan hukum di tengah krisis. Baik, mungkin itu saja penjelasan atau pemaparan yang saya berikan. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila ada salah perkataan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.